Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nabila Wiranti, NPM 1942 011001. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi hukum yang saya inginkan, yaitu menjadi seorang jaksa. Jaksa adalah pegawai negeri sipil atau PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UU Kejaksaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Salah satu syarat untuk menjadi jaksa adalah berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Ada 5 syarat menjadi jaksa, yaitu yang pertama, berwarga negara Indonesia, yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang keempat, berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan, dan yang terakhir, berumur minimal 23 tahun dan maksimal 30 tahun. Ada pula tugas jaksa, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, lalu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang terakhir, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Selain mempunyai tugas, jaksa juga memiliki fungsi, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya, seperti hakim, advokat, pengacara, atau notaris, jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa atau COC, di samping adanya standar minimum profesi jaksa. Dalam kode etik profesi jaksa itu ada dalam istilah lain. Kode perilaku jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku, lalu menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, lalu mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, lalu bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung, lalu bertindak secara objektif dan tidak memihak, dan memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, lalu mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung, lalu menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal, lalu menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, lalu bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, lalu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, lalu bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintahan dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang yang pertama menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dan dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritas untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis. Yang keempat, meminta atau menerima hadiah
hadiah, keuntungan, serta melarang ke keluarga meminta menerima hadiah dan keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Yang ketujuh, dan yang terakhir, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Sekian itu yang bisa saya sampaikan tentang profesi jaksa. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.